Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baraya sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada, saya ucapkan terima kasih kepada para sedulur semuanya. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih saya ucapkan yang telah subscriber, yang sudah like, yang terus mendukung channel ini agar terus berkembang. Saya doakan semoga Allah mudahkan segala urusan kalian semua. Semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung, orang yang selalu diberikan kesehatan. Baraya sahabatku semuanya, mohon maaf ya kalau suaranya agak sedikit berisik karena di luar sedang turun hujan. Baik, berpikir wakila dikabarkan bahwa mengapa manusia itu disebut sebagai makhluk yang paling sempurna. Kenapa? Ya, jawabannya adalah karena manusia itu dibekali dengan akal pikiran. Namun akal pikiran yang bagaimana? Ya, yaitu akal pikiran yang sehat. Maksudnya adalah akal pikiran yang selaras dengan cara pikir yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab baraya sahabatku semuanya, di dalam tafsir itu disebutkan bahwa ada sebagian orang-orang yang nantinya itu digolongkan kepada golongan hayawani atau binatang. Salah satu sebab adalah ya karena pola pikirnya sendiri atau akal pikirannya itu. Jadi baraya sahabatku semuanya, kita itu wajib mengawal dan mengawasi akal pikiran kita sendiri. Mudah-mudahan semoga kita semua sehat selalu akal dan pikirannya ya. Baik baraya sahabatku semuanya, dalam berpikir beberapa informasi dalam nas atau ayat Al-Quran itu melibatkan beragam objek. Contohnya adalah nas menginformasikan tentang fenomena alam, juga informasi tentang tumbuhan dan hayawan atau binatang, juga menginformasikan tentang keadaan sosial. Baraya sahabatku semuanya, yang pertama adalah perintah Tuhan tentang berpikir, menganalisa dan merenungi beberapa fenomena alam. Contohnya seperti gambaran tentang pergantian malam dan siang, serta tentang penciptaan langit dan bumi. Dalam ayat Al-Imran Allah berfirman, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka fatina adzaban nar. Baik, substansial dalam ayat tersebut ialah orang-orang yang berakal sehat, yaitu adalah orang-orang yang senantiasa memikirkan ciptaan Allah, merenungi tentang keindahan ciptanya, kemudian ia dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat kauniyah yang terbentang di jagat raya alam ini. Merenungkan tentang keindahan ciptaannya, kemudian ia dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat kauniyah yang terbentang di jagat raya ini. Seraya ia berzikir kepada Allah dengan hati, lisan dan anggota tubuhnya. Mereka itu mengingat Allah sambil melakukan aktivitas dalam kesehariannya, yaitu qiyaman wa qu'udan. Dan mereka juga memikirkan tentang ciptaannya, yaitu tentang seisi langit dan bumi, serta
pergantian malam dan siang, dan mereka selalu meyakini dengan keyakinannya yang hakiki bahwa ini sebagai bukti atas kekuasaan Allah dan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabatku dimanapun kalian berada, setiap apapun yang ada di alam bumi jagat raya ini, semuanya Allah ciptakan. Itu ada maksud dan tujuannya, bukan karena gabut atau iseng-iseng doang. Itu. Baik para ya sahabatku semuanya, setelah kita menganalisa, merenungi tentang siklusnya fenomena alam ini, maka selanjutnya adalah tentang siklus kehidupan. Dalam berpikir, menganalisa, dan merenungi setiap dalam kehidupan ini, apapun itu, baik tumbuhan dan sesuatu yang hidup di alam dunia ini, Allah berfirman, alam taro opotah orang ningali sopo sira anallaha saat semana Allah anzala kami surun akan minas samai saking langit ma'ing banyu, dan seterusnya ila akhirnya. Surah Az-Zumar ayat 20 sampai 22. Artinya adalah, tidaklah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air, yaitu air hujan maksudnya, dari langit. Lalu Allah mengalirkan air itu menjadi sumber-sumber air di muka bumi ini. Kemudian dengan air itu Allah tumbuhkan tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian Allah menjadikannya itu semuanya kering, menguning, dan kemudian Allah menjadikannya hancur, berderai, atau mati. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran, yaitu bagi orang-orang yang berpikir atau yang berakal. Para ya sahabatku semuanya dimanapun kalian berada, pada ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk memikirkan, untuk merenung sejenak saja salah satu dari suatu proses kejadian di alam raya ini, yaitu prosesnya turun hujan dan timbulnya tanam-tanaman di permukaan bumi ini. Ya, kalau kita perhatikan, kejadian itu merupakan suatu siklus, suatu fenomena awal mula dimulainya proses kehidupan ini. Lalu dari air hujan tanaman itu menjadi tumbuh, kemudian berkembang menjadi besar, kemudian tua dan menguning, atau manusia itu rambutnya pada beruban, kemudian meninggal dan dia mati. Lalu kemudian diperbarui lagi, hidup lagi, lalu dimatikan lagi, dan begitulah seterusnya sampai kepada suatu masa yang ditentukan oleh Allah, yaitu masa berakhirnya suatu kejadian alam ini atau kiamat. Kata Allah, pesannya adalah yaitu bagi orang-orang yang berpikir atau yang berakal sehat. Baraya sahabatku semuanya, ini adalah cara Tuhan mengingatkan kita agar supaya akal pikiran kita ini tetap sehat dan terjaga. Maka kita wajib untuk memahami dan mengerti tentang siklusnya fenomena kehidupan ini. Yang segar bakal layu, yang hijau bakal menguning, dan yang tua bakal mati. Ya, saudaraku semuanya dimanapun kalian berada. Lalu yang selanjutnya adalah berpikir tentang fenomena sosial. Dan Allah mengabadikan kisah ini atau suatu sejarah yang terdapat dalam ayat surat Yusuf ayat 111. Singkatnya adalah, pada ayat tersebut Allah menerangkan bahwa semua kisah para nabi dan rasul, terutama Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa ketika Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur, beliau dipenjara, beliau pernah menjadi budak, dan segala kesulitan dan kepahitan hidup beliau, sampai pada akhirnya beliau diangkat menjadi seorang raja dan menguasai negeri Mesir. Baraya sahabatku semua,
Itu semuanya mengandung hikmah serta pelajaran hidup bagi kita semuanya. Itu semuanya adalah kuasa Allah, bukan skenario sinetron ataupun drama Korea. Sekaligus ayat ini juga menjadi suatu jawaban bahwa ayat-ayat Al-Quran itu suatu kebenaran yang nyata, bukan cerita-cerita semu atau karangan yang dibuat-buat. Para sahabatku semuanya, inti dari pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna karena manusia dibekali dengan akal pikiran. Dengan akal pikiran ini Allah bermaksud agar manusia ini menjadi hamba yang taat dan bermanfaat bagi seisi langit dan penduduk bumi. Ketika manusia itu sudah mampu untuk menyelaraskan antara akal dan pikirannya dengan kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia itu akan membawa pada titik revolusi. Revolusi ini baik dari revolusi akhlak, contohnya Nabi kita baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun revolusi dari sisi sosial, kesejahteraan, dan kemakmuran suatu wilayah, negara, dan bahkan sampai dunia. Contohnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau telah mengabdikan dirinya untuk kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran alam ini. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang bermanfaat untuk stabilitas keadaan alam dunia ini. Sahabatku semuanya, pikiran kita itu wajib dijaga, perlu diawasi, dan selalu kita kawal agar pikiran ini tidak liar dan jangan sampai kita terjerumus ke dalam penyesalan yang pada akhirnya kita akan menyesal. Pikiran ini wajib untuk sehat, cukup vitamin dan nutrisi. Sebagaimana dokter selalu menghimbau bahwa kita wajib menjaga diri untuk selalu sehat. Salam sejahtera semuanya. Sekian dan terima kasih.